dinamika yang kita alami di tahun 2025. Topik pada hari ini itu tentang transporter logistik industri RISE, kemudian di mana itu dari grup Smart Financing Economic Outlook 2026 for Transporter and Logistic Industry. Ini merupakan topik yang sangat penting karena tentunya dengan adanya overview untuk tahun 2026 datang, kita bisa menyusun strategi ya, untuk tahun ke depan. Dengan merefleksikan tahun 2020 kemarin, roller coaster ride ya. Kita punya Menteri Keuangan SM yang defensif gitu ya. Kemudian di tengah tahun tiba-tiba Bapak Presiden kita menunjuk Menteri Keuangan yang baru, Pak. Nanti mungkin sedikit ceritakan ya, menunjuk Menteri Keuangan yang baru. Tentunya hal ini merubah dinamika strategi kita gitu. Karena kenapa saya bilang demikian? USM ini orangnya lebih defensif. Kalau Pak Purbaya ini lebih ofensif, ya lebih ofensif. Belum lama sahabat saya juga di Direktur BNI gitu ya, tiba-tiba dikirim uang, habisin. Jangan yang penting jangan difalas, jangan beli obligasi gitu ya. Masukkan ke sektor real. Ya, niat Bapak itu sih untuk biar ekonomi berjalan. Karena sudah cukup lama gitu ya, ketika kita di era sebelumnya itu teman-teman lebih banyak nabung, dia punya duit, lebih banyak nabung. Masukkan ke obligasi kan lumayan Pak, bunganya 6% gitu kan. Pak sejak Menteri baru ditunjuk, Pak Hotman langsung sambat itu di sosmednya. Deposito saya langsung hilang setengah, kata dia gitu, bunganya Mas. Bunganya, tapi nggak apa-apa demi negara dan bangsa, juga punya prinsip gitu. Nah, ini berarti udah dunia industri akan lebih bergerak. Kalau saya lihat yang dulunya teman-teman menabung aja 8%, industri kalau kita kerja dimasukkan ke bisnis belum tentu dapat 6%. Itu pikirannya gitu kan. Daripada 8% yang mendingan saya taruh di bank aja. Tapi memang dunia industri sekarang perlu challenge ya, perlu tantangan. Kita ini menghadapi era hyper competition kalau saya bilang. Kerjaannya nggak banyak itu aja, tapi yang butuh pekerjaan yang baik. Terus kita juga memasuki era teknologi di mana sekarang sudah masuk ke era AI. AI ini juga masuk ke industri kita juga, Pak. Contohnya penggunaan kalau mungkin yang simpelnya penggunaan AI dashcam di mana dulu kita nggak bisa meng-capture seluruh behaviornya, sekarang bisa lebih meng-capture itu ke apa yang dilakukan sama pengguna kita. Tapi nggak cuma itu, kita juga harus mempersiapkan karena zaman AI ini katanya akan sangat mempengaruhi white collar job katanya, di mana reporting itu akan lebih bisa tergenerate sama artificial intelligence. Nah ini ekonomi perkembangan bisnis ke depan itu akan diwarnai itu. Karena itu kita berterima kasih, kita sebagai perusahaan hutan sebagai bagian dari ekosistem itu ya, akan terlepas dari perkembangan yang baru. Tadi saya diskusi sedikit sama Pak Deddy. Beliau ini kita dari Tarus. Jadi sangat menarik karena tadi kita diskusi tentang outdoor ya, over dimension outdoor tadi mungkin bantu dijembatani ke Pak Setnek ya Pak. Nantinya tentang outdoor ini akan mewarnai kehidupan kita sampai tahun 2027 nanti. Karena Pak Menko, Pak AHY itu menyampaikan 2027 zero waste. Gak kerasa gak sampai 30 hari kita tahun depan gitu ya. Jadi itu akan mewarnai kehidupan kita setahun ke depan, karena kita bagaimanapun juga harus mempersiapkan kebijakan, menghadapi kebijakan ini nanti untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan itu sendiri ya, supaya tadi pertumbuhan itu bisa sejalan dengan safety, keamanan dan juga keselamatan. Saya kagum
atas visi dari Tamsrindo ya, yang memang sangat fokus terhadap profesionalisme dan tata kelola. Ini sangat sejalan juga dengan spirit dari Mitsubishi Capital Indonesia yang dalam 2,5 tahun terakhir kami memang banyak berbenah. Ya. Jadi izin pada para customers, debitur dari Mitsubishi Capital Indonesia, kami terus akan berbenah dan memberikan solusi yang terbaik ke depannya, gitu ya. Jadi ini merupakan satu proses ya. Saya 2,5 tahun yang lalu join di Mitsubishi, memang harus melakukan berbagai macam transformasi. Dan saatnya tahun 2026 kami siap dengan digitalisasi juga. Jadi rasanya bunga menarik bisa kami tawarkan ya, karena efisiensi proses pastinya dan juga kecepatan dari keputusan ya. Itu juga menjadi salah satu hal yang kita kedepankan. Nah, itu mungkin terkait dengan pentingnya ya kami mendukung acara-acara seperti ini. Nah, hari ini sudah hadir juga Pak Fahrul Mulfian, Chief Economist dari Trimegah Sekuritas, yang tadi beliau ini sangat juga concern terhadap industri logistik. Ya. Jadi pandangan beliau wajib kita dengar ya. Artinya dinamika tadi ada terkait dengan budaya efek ya apa sih gitu ya industri terhadap logistik. Tapi saya paham bahwa industri Indonesia ini memiliki masa depan yang cerah. Ya. Kita sudah melihat ya perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Rasanya kita bisa berharap banyak. Kita bisa berharap banyak agar semua perubahan ini bisa berdampak positif terhadap ekonomi. Ya. 6% pertumbuhan ekonomi, saya rasa bukan mustahil. 8% cita-cita dari pemerintahan Prabowo juga saya rasa bisa dicapai. Ya. Tapi tadi dengan semua konsolidasi ya dari berbagai stakeholder yang ada. Rasanya seperti itu. Demikian, semoga acara hari ini bisa membawa insight, ide, ya, dan juga kesempatan bisa berkolaborasi di kemudian hari, sehingga bisa membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Saya tadi sudah membahas ya Pak, banyak sekali isu-isu terkini dan juga perubahan sampai juga isu AI. Nah, kebetulan saya di sini di depan pelaku bisnis tracking ya Pak. Ada aware nggak Pak? Ternyata Pak, waktu kemarin itu kita cari tahu ya Pak, industri apa yang bakalan booming di Amerika gara-gara AI. Salah satu itu ternyata industri tracking loh Pak. Ya, tracking meledak di Amerika Serikat. Kenapa tracking meledak di Amerika Serikat? Karena kebutuhan pembangunan logistik untuk data center itu naiknya drastis. Dan Amerika kekurangan saat ini Pak, Amerika kekurangan truk dan supir truk. Ini fakta ini di Amerika. Mungkin nanti itu bisa kita bahas juga. Nah, terkait banyak perubahan yang sedang terjadi di dunia kita, makanya untuk tahun 2026 kita punya tajuk dari Pablo kita beri judul A Brave New World. Ini adalah sebuah dunia baru yang berani. Banyak upside-nya, tapi kita juga harus tahu bagaimana untuk menavigasinya. Bagaimanapun kalau mau berlayar lebih cepat, kita harus aware dengan volatilitas yang ada. Adminnya sana ya, coba. Oke. Saya izin mulai dari summary dulu ya Pak. Saya mulai summary dulu pandangan global sama lokal. Saya bagi dulu sektor keuangan sama sektor real. Pertama saya bahas sektor real global dulu Pak, yang di kiri atas. Jadi after trade war ini kondisi menarik Pak. Jadi Amerika sama dunia itu pisah. Amerika terserahlah Donald Trump maunya apa. Gara-gara ini pada dasarnya Amerika itu sudah berada pada situasi ya udah kita mau urus urusan dalam negeri kita aja. Tapi gara-gara mereka tetap pada testnya mau melakukan tarif, Amerika itu inflasinya bisa turun Pak. Ternyata di satu sisi lain di dunia ya kayak Indonesia inflasi kita sekarang 2,7, China lebih rendah lagi. Di dunia lain ya di luar Amerika Serikat itu inflasinya rendah sekali. Jadi dunia pisah ini Pak. Amerika sama non Amerika. Amerika sama non Amerika di situ bisa,
China isunya pasti udah kita rasakan juga ya. Gara-gara dia di ban sama Amerika Serikat, mau nggak mau China itu harus ekspor barang ke seluruh dunia, Pak. Karena itu jangan kaget kalau produk China itu makin hari makin banyak di Indonesia juga. Itu yang harus kita waspadai juga. Lalu juga kalau pelemahan ekonomi gara-gara perang dagang itu sudah terjadi di mana-mana. Ada pelemahan ekonomi dan tetap ada resiko geopolitical risk. Nah, geopolitical risk yang paling anyar kita tahu sekarang Jepang sama China sedang ada tensi sekarang ya. Kemarin bahkan ada artis Jepang yang batal di China cuma gara-gara sudah saya konser, Pak. Dia konser tanpa ada penonton sama sekali. Itu kemarin berapa ya? Tanpa penonton nggak ada. Gara-gara juga nggak boleh. Cuma gara-gara sudah saya terpaksa kejadian seperti itu. Jadi isu-isu geopolitik ini masih akan lumayan panas di 2020. Nah, berarti sebenarnya 2026 dari sisi global agak lumayan carut-marut, Pak. Kalaupun mau recovery agak sulit. Nah, nanti kita bahas dampaknya di Indonesia di mana. Lalu saya ke keuangan dulu ya. Kalau saya mau cerita, kalau negara Indonesia, kita kan concern sama rupiah itu melemah, Pak. Ternyata negara tetangga kita itu punya masalah currency juga, Pak. Currency-nya masalahnya nggak melemah, Pak. Mereka takut justru mata uangnya terlalu kuat. Itu Singapura udah heboh. Ke Singapura udah mahal banget, Pak. 1 Sing dolar udah 13.000 lebih. Taiwan dolar kencang banget naiknya. Dan negara-negara itu nggak suka. Kenapa mereka nggak suka? Beda sama Indonesia. Indonesia kan kita konsumtif, mereka produktif. Kerjaan mereka ekspor. Kalau mata uangnya terlalu kuat, ekspor competitiveness-nya rusak. Itu yang lagi kejadian. Ada problem, tapi ini bisa jadi opportunity juga. Lalu The Fed di Amerika Serikat sudah mengakhiri quantitative tightening-nya dan tinggal tunggu waktu dolar turun. Kalau kita lihatnya ya, tinggal tunggu waktu, Pak. Ini kita lagi ada problem, tinggal tunggu pergantian Chairman Fed di Amerika Serikat. Dolar turun, lalu juga cuma mungkin resikonya tahun depan kalau kita lihat yang biasanya butuh flow ya, itu kalau yang banyak flow masuk ke saham dan obligasi, kemungkinan weighting Asia-nya agak diturunkan sama investor global. Kenapa? Bunganya udah pada turun. Jadinya yang bakalan dapat benefit tahun depan itu negara-negara kayak Turki, Amerika Selatan dan lain-lain. Ada beberapa perubahan. Pertumbuhan ekonomi kemarin tercatat di 5,4%. Inflasi kita terlalu rendah. Saking rendahnya saya yakin Bapak Ibu sudah lupa kapan terakhir kali kita bisa naikin tarif traffic kita, Pak. Kapan terakhir kali, Pak? Ini masih sebenarnya rendah, Pak. Benar. Ini tidak sehat. Inflasi itu rendah, tapi sudah mulai ada kebijakan baru, Pak. Makanya kebijakan baru dari Bapak Purbaya ini sebenarnya itu kalau kita sebut, nanti aku ceritain lagi ya. Ini kebijakannya itu arahnya itu reflasi, Pak. Reflation ekonomi itu harus naik ke atas. Sesuai juga amanat dari Bapak Presiden kita yang mau pertumbuhan ekonomi naik ke atas 8%. Ini yang sama-sama kita lihat. Jadi belanja negara akan lebih cepat di 2026 dan juga kita lihat akan ada multiplier-nya meningkat. Nah, sisi keuangan, bunga masih akan turun. Bunga turun, saya sih jujur tidak terlalu takut sama rupiah. Saya lihat rupiah ini sebenarnya agak terlalu lemah ini, Pak. Karena satu dari hal ya saya bahas. Ini ada satu hal tapi ya kalau sisi keuangan, sebelum saya nanti bahas spesifik di industri, ada perubahan besar yang sedang terjadi di dunia kita, Pak. Nanti saya akan bahas. Dan yang paling penting itu adalah di tahun 2026, itu poin yang saya merahkan di kanan bawah. Tahun depan yang bisa salah satu hal yang bisa mempertahankan bunga kita rendah tahun depan itu adalah aksi dari pemerintah ataupun swasta tahun depan itu minjem financing. Kalau ada lain dapat financing itu dari renminbi, dari China, ambil, Pak. Bunganya lagi rendah-rendahnya. Ini nanti yang aku lihat akan menjadi major game changer dari sisi keuangan di tahun 2026 dan ini nanti yang akan buka ruang pertumbuhan ekonomi lebih meningkat. Nah, nanti dia akan kita bahas. Jadi secara umum kita lihat tahun depan itu adalah tahun perbaikan ekonomi. Seberapa cepat perbaikannya sangat tergantung pada eksekusi
program-program pemerintah. Harusnya menjanjikan, karena seperti yang saya sampaikan tadi juga, ini kan pemerintah lagi mendorong teman-teman untuk kembali ke sektor real. Beberapa waktu lalu itu nabung. Jadi itu yang dilakukan dengan menurunkan suku bunga, maka pelaku usaha akan mulai menanamkan uangnya ke sektor usaha. Nah, harapan kita nanti ekonomi akan mulai termobilisasi. Kenapa? Karena perusahaan angkutan itu berada di sektor real loh. Kalau yang lalu itu kan memang teman-teman lebih memilih daripada kita berusaha, orang di sana juga bunganya masih tinggi gitu. Jadi akhirnya teman-teman lebih mengutamakan sektor menaruh uangnya di bond, di bond itu di obligasi daripada diputar di sektor real. Karena memang gimana sekarang zamannya industri, sekarang kan perekonomian sektor real itu juga semakin tertekan ya, karena adanya efisiensi besar-besaran dari perkembangan internet. Dengan perkembangan internet itu kan pedang bermata dua, di satu sisi memudahkan, di satu sisi melakukan efisiensi. Nah, oleh karena itu memang dengan adanya penurunan suku bunga, kita harapkan ekonomi ke depan akan semakin baik, karena teman-teman mau nggak mau juga harus masukkan uangnya ke sana. Karena ketika dia nabung, bunganya turun kok gitu. Jadi itu akan menjadi pilihan. Zero odol ini kan 1 tahun lagi ya? Iya. Bisa dibilang 1 tahun lagi. Karena tanpa terasa kita udah masuk penghujung tahun 2026. Waktu itu sungguh tidak terasa. Ya, ini seperti dulu waktu kita menyampaikan di tahun 2019, 2021, 2023, 2025, sekarang masuk ke 2027. Kita hanya menekankan kepada pemerintah supaya pemerintah konsisten, dibuat roadmap yang jelas supaya teman-teman bisa mengikuti. Ini kita lihat sampai ujung tahun 2026 kita masih belum tahu nih program odol itu akan seperti apa, ini masih belum jelas. Nah, ingat khususnya kepada pemerintah, karena waktu juga semakin berjalan, semakin mendekati 2027. Jangan sampai nanti jadi zero odol 2029. Ini kan jadi ironis ya. Saya rasa itu penekanannya. Jadi roadmap yang jelas sama action plan-nya mau seperti apa. Sampai sekarang belum keluar.